Teman-teman pernah nggak ngerasa takut kehilangan profit yang lagi running di akun teman-teman? Atau ngerasa nggak yakin dan bingung? Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk nutup posisi trading ketika lagi running profit? Kali ini saya akan share tips dan trik menarik yang bisa teman-teman ikutin tentunya. So, pasain untuk nonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di video kali ini, saya akan bahas dua hal penting nih. Kita akan bahas safety target dan kita akan bahas apa itu final target. Dengan teman-teman nguasain dua hal ini, kita bisa banget ningkatin tingkat probabilitas trading plan kita di dalam market dan juga mengelola resiko dengan lebih baik lagi. So, kita akan bahas apa itu final target, apa itu safety target, dan gimana cara nentuinnya. Kita langsung aja bahas. Nah, di komunitas NFC karena kita sangat memperhatikan money management dan juga risk reward, teman-teman, kita menggunakan safety target dan juga final target. Sebelumnya, apa itu safety target? Apa itu final target? Kita bahas. Safety target itu adalah bisa dibilang checkpoint lah. Checkpoint ya. Checkpoint. Atau target yang konservatif. Konservatif. Atau bisa dibilang cut profit lebih dini dari final target teman-teman gitu. Nah, sebetulnya final safety target dan final target ini saling berhubungan. Kenapa? Karena ini balik lagi ke tipe trader masing-masing sih, kenyamanan diri masing-masing. Karena ada tipikal trader yang menggunakan final target dengan safety target, ada juga teman-teman trader yang langsung pakai final target aja tanpa pakai safety target gitu. Dan final target itu apa, Mas? Final target adalah tujuan akhir kita lah, tujuan utama atau akhir. Di sini teman-teman memaksimalkan profit maksimal. Teman-teman mengharapkan profit maksimal di titik final target ini. Oke, jadi ini ya untuk pengertian dari safety target dan final target. Contohnya gimana, Mas? Mungkin masih belum kebayang. Kita coba langsung ke chart aja. Kita coba cari contoh kasusnya ya, teman-teman. Misalnya di XAUUSD kita coba nyalain dulu indikator iZone-nya, terus juga kita coba nyalain para EMA-nya. Oke, di Euro USD misalnya ya, kita mau ambil area ini karena di area ini sesuai dengan rules kita ada area UFO trennya lagi turun dan ada EMA 9-nya, kita coba marking di situ. Kita coba marking di area sini. Oke, kita bedain warnanya jadi warna merah. Nah, biar nggak pusing, kita offin dulu iZone-nya. Teman-teman punya area di sini. So, kita berarti harus tahu dulu di mana posisi distal dan di mana proximal. Kita sama-sama sepakat kalau lagi posisi sell berarti kita mau harga turun ke bawah untuk kita mendapatkan tingkat profit kan. Oke, berarti kita tinggal pakai Fibonacci aja nih untuk ngeliatin di mana sih hasil atau kita harus nge-cut profit kita. Ini titik stop loss kita, ini semuanya ya, ini 1:1, 1:2, dan 1:3. Di gambar yang aku buat, di gambar yang saya buat, ini menggunakan safety target teman-teman. Karena kita punya final targetnya di TP3. TP3 itu ada di titik ini nih, di harga 2.313. Nah, ini kita punya harga final di angka tersebut. Berarti yang dua garis ini adalah final safety target kita. Safety target kita yang pertama di angka 2.338, di safety target kita kedua atau TP2 kita ada di titik 2.325. Nah itu, jadi dua hal ini adalah safety target kita. Kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan safety target, ya ini misalnya contohnya kayak tinggal dihilangin aja ya, coba kita hilangin. Kita nggak pakai ini. Nah, teman-teman di sini bisa menilai atau bisa merasakan kira-kira diri teman-teman kuat dan nyaman nggak. Oke, taruhlah misalnya skemanya seperti ini. Harga kan belum kejemput nih, terus harga kejemput ternyata di sini. Untuk mencapai sampai ke titik final target kita, berarti kita tinggal hitung aja butuh berapa pips kira-kira. Kita coba pakai ini. Oke, berarti teman-teman butuh menahan 373 pips. Ada tipikal trader yang mampu menahan profit sebanyak itu. Tapi ada juga yang nggak nyaman. Ada yang, Mas, aduh ini takutnya bukannya makin turun, makin profit malah makin minus. Atau profitnya malah berkurang, jadi nggak makin gede kan sayang gitu. Jadi kayaknya kejauhan deh Mas final targetnya. Tenang,
Teman-teman tetap bisa memaksimalkan final target teman-teman, tapi teman-teman tinggal tambahin aja safety target teman-teman. Nah, contohnya ya kayak tadi ya, kita aktifin garis safety target kita. Oke mas, aku mau ngaktifin pakai TP1 sama TP2. Oke, tinggal diaktifin aja. Ini menggunakan indikator Fibonacci retracement. Nah, kalau misalnya posisi seperti ini, berarti di MT4 teman-teman akan ada 3 transaksi. Yang pertama, transaksi pertama dari titik entry ke TP1. Yang transaksi kedua, dari titik entry ke TP2. Dan transaksi ketiga dari titik entry ke TP3. Which is ada R1, 2R, sama 3R gitu ya kira-kira. Berarti kalau dengan seperti ini, teman-teman mungkin lebih safe merasanya. Oke, berarti harga running kejemput di sini ya, di titik ini, hit TP1 mas. Berarti dapat tuh sekian dolar masuk. Terus turun lagi, wah nggak apa-apa mas, udah aman kok, tadi udah masukin dapat sekian dolar gitu. Terus ternyata masuk lagi, wah ini TP2 mas, masuk lagi sekian dolar lagi masuk balance kita. Jadi udah aman. Perasaan aman dah atau nyaman lah di diri teman-teman, kira-kira safety target itu tujuannya seperti itu. Karena teman-teman kayak kurang yakin bisa sampai final target misalnya ya. Tapi teman-teman bisa mensiasatinya menggunakan safety target. Ternyata habis TP2 lanjut ke SL. Nah, mungkin di sini teman-teman diuntungkan karena teman-teman udah memasukkan sekian dolar dari TP1 dan TP2. Walaupun akhirnya nggak nyentuh final target, tapi teman-teman tetap dapat profit di sana gitu. Jadi nggak loss gitu aja. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Gambaran teman-teman menggunakan final target dan juga safety target. Kira-kira mana mas yang lebih baik? Ini tergantung balik lagi ke teman-teman tentunya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan final target only dengan beberapa data, dengan beberapa journal trading yang sudah komunitas NFC kumpulkan juga, sebetulnya menggunakan final target rewardnya akan jauh lebih tinggi sebetulnya dibandingkan menggunakan safety target. Cuman balik lagi, teman-teman kan mungkin ada yang tidak nyaman menahan sekian puluh atau ratusan pips untuk floating profit, tapi ada juga yang nyaman. Jadi menggunakan safety target dan juga final target ini dikembalikan lagi ke diri teman-teman. Kira-kira nyamannya pakai yang mana gitu. Nah, contohnya mungkin gambaran ketika teman-teman masuk ke dalam transaksi di MT4 ya gitu. Oke. Transaksi 1 berarti ke TP1 atau 1:1 deh kita ngomongnya ya. 1:1. Yang kedua, ini transaksi kedua berarti 1:2. Yang terakhir ada posisi ketiga 1:3. Nah, oke, misalnya masing-masing kita menggunakan dari balance akun kita, mungkin dari balance $1.000 deh, let's say, gitu, $1.000. Terus kita pengen risk per transaksi itu 1%. Berarti 1% dari $1.000 itu sama dengan $10 ya, $10. Berarti kalau misalnya kita kasih skema ini profit semua atau hit TP semua, berarti kan kalau 1:1 kita dapat $10 dong. Selanjutnya kalau misalnya kita hit TP2 berarti kita dapat berapa? $20 dong, karena kan dikalikan lebar areanya ya. Lebar area segini aja 10 berarti kesini kan 20 kan. Dan kalau misalnya sampai hit TP3, 1:3 $30 karena TP1 10, TP2 10 lagi 20 plus kesini lagi lebar areanya jadi dapat $30. Jadi total kalau teman-teman dapat 3 transaksi ini atau dapetin TP3 langsung, teman-teman bisa dapat $60 totalnya. Kita kasih deh total. $60. Ini yang akan terjadi di akun teman-teman. Kalau misalnya mas, pertanyaannya kayak tadi, hit TP2 tapi abis itu SL nggak nyentuh TP3 misalnya atau final targetnya. Ya udah, berarti tinggal kita copy aja, kita paste. Tinggal kita ubah. Yang di sininya minus tetap 10. Gitu. Kenapa Mas minus 10 ya? Karena di transaksi yang 1:3, ingat, entry di sini, TP-nya di sini. Tapi tetap jarak dari entry ke SL-nya tetap 1% atau $10. Jadi teman-teman tetap akan untung mau gimana pun caranya juga. Teman-teman tetap dapat untung $20 kalau skemanya seperti ini. Atau mungkin kalau ilustrasinya seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman. Dan kalau Mas, ini kan kalau yang ada TP-nya nih berarti. Kalau misalnya yang SL semua gitu, ternyata zonanya nggak bekerja dengan baik gitu ya, gimana? Ya udah, tinggal kita bikin lagi aja.
Berarti kalau misalnya, karena balik lagi ke risk kita mau 1% per transaksi. Oke, karena risk per transaksi kita 1%, which is $10, kalau berarti hit SL semuanya tanpa dapat TP, berarti udah semuanya minus $10. $10 minus $10. Jadi total minus $30. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan safety target, ya teman-teman minus $30 kalau misalnya trading plan tersebut itu tidak bekerja atau mungkin counter dengan trading plan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil, Mas aku mau langsung final target aja 1:3 Mas. Ya berarti kita hapus aja. Which is dengan kondisi tersebut teman-teman akan skemanya teman-teman akan tetap bila hit SL cuma minus $10. Tapi kalau misalnya hit TP3, ini kita hapus ya. Misalkan kita teman-teman mau ngambil 1:3 only tanpa safety target nih. Berarti kalau misalnya hit SL minus $10, tapi kalau misalnya hit TP di sini ya. Kalau misalnya hit TP, teman-teman dapat dolar mana? Nah, oke, teman-teman dapat $30. Gitu. Jadi tinggal ditanyakan sama diri sendiri. Kira-kira saya nyamannya pakai yang mana? Kalau pakai safety target, wah tapi dapatnya bisa lebih gede ya Mas, bisa dapat $60. Iya, yang profit yang ditawarkan dengan safety target memang jauh lebih tinggi daripada yang pakai final target only. Tapi ingat, teman-teman lihat juga risknya. Kalau teman-teman trading plan-nya bekerja sangat baik, teman-teman bisa maksimal banget dapat profitnya. Tapi kalau misalnya tidak bekerja dengan baik atau sama sekali tidak hit TP ya, teman-teman minusnya 3R gitu. Dari 3 transaksi teman-teman minus 3 reward ya gitu. Dapat 3 risk gitu. 3% jadi ya kan. Harusnya cuma minus $10, ini minusnya $30. Jadi dikalikan 3 gitu. Tapi dengan menggunakan 1:3, teman-teman hanya minus $10 kalau SL, tapi kalau misalnya hit TP atau final target teman-teman dapat $30 gitu. Jadi ditanyakan dengan diri sendiri, kira-kira nyamannya yang mana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, ini kan pakai 1:1, 1:2, 1:3. Kira-kira boleh nggak sih saya ngambil 1:4 dan 1:5? Atau mungkin ada nggak sih cara nentuin final target yang masuk akal dan ideal, atau ini memaksimalkan peluang di dalam sebuah market? Ada caranya. Kita coba bahas ya. Ini di pair XAU USD, kita coba ke pair Euro USD. Oke. Di pair Euro USD ini ada contoh kasus yang menarik banget yang sebetulnya bisa teman-teman ini jadi sebuah contoh kita ya. Kalau kita mundur ke belakang, ya ini tanggal 9 Mei. Nih ada 9 Mei, ini ada area UFO rally base rally teman-teman. Ini area rally base rally dan ini trennya lumayan cukup kuat ya. Tren 4 EMA-nya juga clear banget. Kita kan which is akan entry di sini. Mas ini kan tapi nggak digambar sama iZone-nya misalnya kalau teman-teman yang pakai iZone ya. Kita tinggal mundurin chart aja sih sebetulnya. Kita tinggal select bar aja. Coba kalau kita potong ke sini, pasti digambar sama iZone karena ini area rally base rally. Kita coba delete tuh. Ini digambar sama iZone. Jadi kita akan entry misalnya di sini, Mas. Kita akan entry di sini sebagai seorang buyer karena trennya lagi naik kan. Oke, terus teman-teman tahu nih, wah ini trennya lagi kuat nih gitu kan. Bisa nggak ya kira-kira ngambil TP jauh? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena untuk menentukan final target ini juga ada caranya. Teman-teman bisa pakai fix final target lah. Ya fix final target ya bisa ngambil 1:1, 1:2, atau 1:3, atau sampai 1:5 atau TP5 gitu. Teman-teman sah-sah aja pakai fix TP di sana. Tapi mungkin ada juga yang aku pengen maksimalin banget Mas profit yang bisa market offer ke aku sebagai seorang trader. Teman-teman bisa mencari area rival UFO. Balik lagi. UFO adalah area yang memantulkan harga yang berpotensi memantulkan harga di waktu yang akan datang. Berarti kalau misalnya area UFO buy, harga hit UFO buy, harga akan mantul ke atas. Kalau hit UFO sell, harga akan mantul ke bawah, berpotensi seperti itu. Nah, kita tinggal lihat. Berarti kalau ini area UFO buy, area yang kita gambar ini, harga ketika hit ke sini kan akan mantul ke atas nih. Harga akan mantul ke bawah ketika ketemu area UFO sell. Di sini yang sangat jelas area UFO sell-nya yang paling dekat yang di sini. Oke, nggak usah jauh-jauh dulu deh yang ke atas. Mas, titik ini, kenapa ini ada area UFO sell? Kita tinggal breakdown. Oh, ternyata ada area rally base drop. Ini struktur seller. Kita marking nih di sini, Mas.
Oke, kita marking di sini, warnanya kita bedain. Tuh, kita matiin deh eye zone-nya biar enak. Nah, berarti kita akan entry di sini dan kita akan TP-nya di sini. Ini final target kita. Buat teman-teman mungkin yang masih baru masuk ke dalam trading atau mungkin masih pemula ya, mas kayaknya jauh banget ini berapa pips ya? Ini kalau misalnya kita hitung, ini akan sangat jauh sekali. Coba aja kita hitung. Nah, area ini sangat lebar sekali. Kalau misalnya kita hitung, ini ada berapa pips nih? Kita coba hitung. Dari atas sini ke bawah sini, ini ada 108 pips. Which is ini lebar banget. Belum tentu semua orang mampu dan bisa nahan floating profit yang sebesar itu. Ada yang nggak nyaman, aduh ini kata aja mas takut maklah turun bukannya maksimal malah jadi amsyong kan kira-kira kayak gitu ya. Tapi ada juga kan tipikal trader yang aku pokoknya mau maksimalin mas gitu. Aku pokoknya pengen nentuin TP aku sejauh mungkin yang market bisa offer ke saya di dalam saya sebagai seorang trader kan gitu ya. Coba, ini kan belum kejemput nih. Kita coba jalanin trading plan kita. Kira-kira bener nggak sih? Bisa nggak sih pembacaan final target itu kayak gitu? Kalau di sini teman-teman kasih fix TP deh ya gitu. Nah, TP3 kan cuma sampai sini nih. Sekitar berapa pips nih? Dari titik entry ke sini ya sekitar 50 pips lah ya. Sekitar 50 pips. Kita coba jalanin aja. Sampai kesentuh deh. Kesentuh kira-kira di titik mana? Oke, di sini kesentuh di besoknya. Dari 9 Mei, 10 Mei udah kejemput. Kita tinggal jalanin. Oke, hit TP1 dan hit TP2 di hari yang sama. Selanjutnya di tanggal 13 ya itu ya. Selanjutnya kita jalanin lagi. Dan hit TP3 di tanggal 14-nya besoknya. Udah dong, kalau misalnya teman-teman pakai TP3 only, ya terselesai transaksi teman-teman di Euro USD ini. Tinggal next pair atau mungkin cari lagi peluang di Euro USD ada lagi nggak nih, ada UFO yang bisa diambil. Tapi kalau misalnya teman-teman maksimalin final targetnya berdasarkan rival UFO itu bisa banget. Ya ini jadi teman-teman nggak wajib harus baca rival UFO ya. Teman-teman bisa ngambil TP1, TP2 atau TP3 atau TP4. Tapi juga kalau mungkin ada teman-teman yang aku percaya banget trennya ini lagi kuat banget mas. Ini kayaknya bisa naik banget karena ada rival UFO yang cukup kuat di masa lalu. Itu aku ambil sebagai final target aku. Itu sah. Nah ini contohnya kayak gini. Aku masih yakin ini rival UFO yang bagus gitu. Jadi aku ngambil final target di titik rival UFO sell di sini. Misalnya kan kayak gitu. Kita tinggal jalanin aja. Kira-kira mampu nggak sampai ke atas sana? Ternyata mampu. Di tanggal 15-nya langsung hit rival UFO, rally base drop di sini. Setelah hit di sini, harga mantul ke bawah gitu. Jadi harga akan turun ke bawah karena UFO memantulkan harga, buy ke atas, sell-nya ke bawah gitu kan. Nah, kan misalnya ada mungkin teman-teman perasaan kayak ya tahu gitu ngambilnya TP-nya jauh gitu kan. Tapi ada juga yang udah cukup nih TP3, selanjutnya tinggal nyari area baru gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, wah tahu gitu ini ngambil TP-nya jauh ya, teman-teman tinggal baca aja mana rival UFO yang bisa teman-teman ambil sebagai titik final target teman-teman. Kira-kira gitu untuk teman-teman memaksimalkan profit yang di-offer oleh market ke teman-teman sebagai seorang trader. Gitu. Tetap sebagai seorang trader bukan final target atau profitnya aja yang teman-teman perhatikan, tapi money managementnya juga. Dengan banyaknya transaksi, which is kan kalau ini bisa dibilang segini aja 50 pips. Tadi dari sini dari titik entry ke rival UFO sini 100 pip, which is ini ada 3 TP lagi nih tambahan. Berarti kalau misalnya 3 ada TP lagi dan teman-teman pakai safety target 1 2 3 4 5 6, ada 6 transaksi nih yang running di pair yang sama. Itu resikonya tinggal teman-teman atur. Ya kalau misalnya hit TP ini contohnya kayak gini dan teman-teman pakai safety target ya misalnya. Ya ini seger banget sih kedengarannya. Coba deh kita nyalain aja. Safety targetnya misalnya 14 misalnya ya contoh aja ini TP3, TP4 di sini. TP5-nya di sini dan TP6-nya misalnya di sini. Oke. Ini kalau misalnya hit TP semua kayak gini ya seger banget. Kita hitung aja misalnya dari $1,000 masing-masing 1% misalnya 1%, $10, $30, $60, berarti di sini $100 berarti di sini dapat lagi $150, di sini dapat lagi berarti $210, which is wow banget gitu kan. Nah, itu tadi $210 dapat dari mana? Ingat ini $10, ini $20.
$20 tambah $10, $30. Terus di sini $30 dong. 10, 20 tambah 30 berarti di sini dapat 60. Di sini berarti 40, berarti 60 tambah 40 100. Di sini 50 berarti 100 tambah 50 150. 150 di sini 60, 150 tambah 60 berarti 210. Ya, ini enak banget. Dan kalau misalnya hit SL pun even semuanya hit SL, taruhlah semua hit SL, ya ini cuman $60. Jadi teman-teman ya masih untung sebetulnya. Kalau misalnya pun even gak nyampe TP 6-nya, cuma TP 5, teman-teman tetap untung banyak banget gitu. Jadi tinggal di perhatikan resikonya. Berarti kalau misalnya masing-masing 1%, ini satu pair aja transaksi 6 transaksi ini total ada 6%. Gede banget nggak kira-kira gitu? Teman-teman akan kehilangan $60 loh kalau misalnya hit SL tanpa TP. Tapi teman-teman mungkin akan nge-collect beberapa dolar loh ketika hit sebagian TP baru habis itu SL gitu. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pilih Mas, aku langsung ke Mas, misalnya aku mau ngambil final targetnya only ya, teman-teman bisa sangat maksimal. Kalau teman-teman hit SL ya cuma minus $10, tapi kalau misalnya hit final target ya itu bisa sekian atau puluhan dolar yang tadi kita sebutin gitu ya. Jadi kebayang ya, mulai mungkin setelah ini teman-teman bisa mempertimbangkan kira-kira cocokan mana, pakai safety target atau final target. Nah, tadi kita udah bahas tuh mengenai tentang safety target dan juga final target. Ini kayaknya kalau dianalogiin gampangnya gini. Teman-teman misalnya mau jalan dari Jakarta ke Bandung. Ini Bandung ini sebagai final target teman-teman. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan ini ada checkpoint. Nah, checkpoint itu menjadi safety target teman-teman gitu. Jadi mungkin biar nggak capek Mas ke Bandungnya gitu. Jadi berhenti gitu ya. Nah, itu bisa dibilang kayak safety target ya teman-teman lah. Safety, kalau bahasanya safety destination lah, mungkin bisa dibilang gitu ya. Nah, tapi tetap teman-teman punya final target di kota Bandung gitu. Sama kayak trading, teman-teman punya final targetnya satu TP5 gitu ya. Tapi teman-teman tetap masukin 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 dan sampai ke final target 1:5. Jadi ketika sudah hit beberapa TP, itu teman-teman dapat masukin atau ngamanin profit yang udah ada gitu dari transaksi teman-teman gitu. Jadi mungkin nggak ada rasa takut lagi nih, takut turun, takut naik gitu ya. Nah itu bisa, kalau misalnya masih ada perasaan tersebut ya teman-teman bisa menggunakan safety target. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, sudah nyaman tanpa safety target, sudah bisa dan mampu menahan floating profit yang berkepanjangan dan yang besar seperti itu, nah teman-teman bisa langsung ke final target karena risk reward yang ditawarkan akan sangat jauh berbeda dan sangat lebih menguntungkan sebetulnya. Jadi buat teman-teman gimana? Mungkin masih ada yang pakai teknik ABC atau udah nerapin safety target dan final target kayak di video ini? Boleh coba teman-teman cerita pengalaman teman-teman mengenai tentang cut profit di dalam sebuah transaksi di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like video ini dan juga share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan di luaran sana. Saya Arya, sampai ketemu di video berikutnya.